Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Mari sepanjang ibadah ini kita datang dengan antusias kepada Tuhan, kita memuji, kita muliakan nama Tuhan, dan kita responi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah GMS Magelang, saya ucapkan welcome home. Agar kita dapat selalu terhubung, Bapak, Ibu, Saudara bisa memfollow di IG kami, di akun @gms_magelang. Jika Bapak, Ibu, Saudara memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, dan juga bila Bapak, Ibu, Saudara belum memiliki komunitas rohani, Bapak, Ibu, Saudara bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang mau memberikan persembahan bisa melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar. Juga Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikannya melalui scan QR Code melalui setiap dompet digital yang Bapak, Ibu miliki. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini ya Bapak. Engkau memberkati kami ya Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami mau antusias Tuhan, kami mau memberikan penghormatan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Urapi jemaat-Mu ya Tuhan, urapi setiap awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya.
begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Kayamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingan.
Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul kembali secara online di ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak setiap kita dapat mengikuti dengan antusias, dengan hati yang haus dan lapar. Yang sama-sama mau katakan amin. Ya, mari kita juga sama-sama, saya ajak kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bertambah lagi satu hari kami bisa beribadah. Sekalipun kami berkumpul secara online, kami percaya dan hamba-Mu secara khusus berdoa biar Roh Kudus yang tanpa batas itu menjamah kami, melawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami antusias untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu bagi kehidupan kami. Urapi sepanjang pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan, berkati sinyal yang ada. Kalaupun nanti putus-putus, biar Roh Kudus yang sempurna itu menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan yang ada Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, seperti kita tahu bahwa tema untuk bulan September adalah acceptance atau penerimaan. Ya, acceptance atau penerimaan. Menurut Wikipedia, penerimaan adalah persetujuan seseorang terhadap realitas situasi. Pengertian yang lain, mengenali suatu proses atau kondisi tanpa berusaha mengubahnya atau memprotesnya. Artinya misalnya penerimaan akan kelemahan, misalnya seorang menyadari ada satu kelemahan, dia berarti ketika dia menerima, dia mengenali suatu kelemahan tersebut tapi tanpa protes atau kondisi untuk dia berusaha mengubahnya. Itu adalah penerimaan. Ya. Sedangkan di bulan ini kita akan secara khusus fokus konteksnya adalah penerimaan kita antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita akan belajar tentang menerima sesama. Ya, jadi saya berdoa, saya sangat antusias hari ini untuk kita mau sama-sama belajar menerima seseorang akan yang lain. Dan tujuan dari penyampaian tema di bulan ini adalah supaya setiap jemaat dapat menerima seseorang demi seseorang apa adanya. Baik itu di dalam keluarga, masyarakat, dan terlebih khusus di setiap connect group atau gereja. Ya, sehingga kita bisa belajar sama-sama menerima kelemahan, kekurangan, kelebihan satu sama lain dimanapun kita berada. Oleh sebab itu hari ini saya akan menyampaikan membagi firman Tuhan hari ini menjadi 4 bagian utama. Saya mendorong supaya setiap kita dapat mengikuti, dapat menyimak sehingga kita juga bisa belajar bersama. Ya, sebelum kita belajar mengenai menerima, kita perlu dulu mengetahui kenapa sih kita harus menerima orang lain. Ya, oke. Tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh manusia pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan muncul sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya. Ya, kita tahu kebutuhan manusia ada bermacam-macam, seperti makan, minum, terus juga tempat tinggal, keamanan, kenyamanan, dan yang lain-lainnya. Kebutuhan manusia memang bermacam-macam, tapi ada satu teori yang terkenal yang bisa menjelaskan konsep kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, saya rindu menjelaskan secara singkat ya mengenai ada satu teori tersebut adalah ada satu teori yang menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Teori tersebut adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Ya, sorry kalau misalnya pengucapan saya salah. Beliau merupakan seorang tokoh psikologi asal Amerika Serikat. Ya, menurut beliau kebutuhan manusia tersebut dibagi menjadi beberapa hal, yaitu menjadi suatu hierarki secara berjenjang. Ya, Bapak Ibu dapat melihat ya di gambar yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Ya, yang merah yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Ya, dan menurut beliau kebutuhan manusia itu adalah tersusun secara hierarki atau berurut. Gitu. Jadi manusia cenderung membutuhkan kebutuhan yang paling bawah dulu yaitu fisiologi. Kalau itu sudah terpenuhi kemudian ke atasnya rasa aman. Kalau itu sudah terpenuhi kemudian ke yang paling atasnya juga kasih sayang dan selanjutnya. Saya akan jelaskan secara singkat. Kebutuhan dasar atau pertama, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Selanjutnya mewakili kebutuhan rasa aman ya dari kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, bencana alam dan lain-lainnya. Nah, yang paling unik Bapak Ibu jemaat Tuhan,
Di kebutuhan yang nomor 3 adalah kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang atau kebutuhan sosial. Jadi Maslow menjelaskan setelah orang sudah memenuhi kebutuhan akan makan, minuman pokok, terus kemudian rasa aman dari peperangan. Ya saya percaya setiap kita di sini nggak ada ya yang seneng tinggal di tempat yang ada perang, yang ada kerusuhan, yang ada pertikaian. Saya percaya tidak ada orang yang seperti itu. Nah setelah 2 hal itu terpenuhi, manusia muncul kebutuhan untuk kebutuhan sosial, yaitu akan dimiliki dan diterima, ya, dan kasih sayang. Dan setelah itu dipenuhi, muncul lagi kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau harga diri, di mana mereka diterima dengan status pengakuan mereka dan atas prestasi dan kompetensi mereka. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah ini adalah kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya sebagai orang lain. Di tahap ini seseorang mencapai tahap kedewasaan dan kematangan di mana dia bisa mengenali dan memanfaatkan potensinya. Ya, selanjutnya Maslow juga menyebutkan bahwa seseorang bisa memiliki motivasi untuk mengenali dan mengembangkan potensinya atau aktualisasi diri setelah 4 kebutuhan terpenuhi. Ya, jadi setelah 4 kebutuhan terpenuhi baru seseorang tuh bisa memiliki untuk motivasi untuk mengenali apa sih potensinya dan memaksimalkan potensinya. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini Bapak Ibu? Tadi kan kita belajar tentang tujuan dari bulan ini tentang menerima. Nah, saya mau jelaskan seperti ini. Nah, kesimpulannya apa? Analisanya adalah dari teori Maslow ini adalah selain kita bisa menerima, selain kita bisa membantu kebutuhan dasar orang lain seperti makan, minuman, yang lainnya, Bapak Ibu, ternyata kita juga bisa membantu orang lain lewat kita memenuhi kebutuhan dia akan yang lain, seperti perhatian, seperti kasih sayang, seperti pengakuan. Nah itu juga karena ternyata manusia juga membutuhkan hal itu. Jadi kalau kita tahu bahwa orang itu butuh diterima, itu sudah kebutuhan dan kita pun pasti akan butuh diterima. Nah begitupun analisa yang kedua, karena ternyata dari gambar itu tadi yang kita sudah jelaskan di awal, sebagian besar kebutuhan manusia membutuhkan peran serta orang lain. Ya, kalau kita butuh diakui, kita butuh diterima, pastinya kita butuh orang lain. Ya, kita nggak bisa diterima di diri kita sendiri. Oh, saya diterima si A, tapi yang bilang kita nggak bisa, kita butuh A untuk menerima kita. Sehingga setelah saya tadi menjelaskan cukup teoritis bahwa akhirnya kita menyadari, akhirnya ketika saya bergumul lewat saya mempelajari teori ini lebih lanjut, artinya Bapak Ibu, keberadaan kita dapat memiliki dampak yang besar bagi hidup orang lain dengan kita menerima mereka apa adanya. Saya ulangi, dengarkan ini baik-baik, syarat ini baik-baik. Artinya keberadaan saya, keberadaan kita dapat memiliki dampak yang besar bagi hidup orang lain dengan kita menerima mereka apa adanya. Loh kenapa bisa bilang gitu? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa dari 5 hierarki kebutuhan yang Maslow jelaskan bahwa nomor 3 manusia memiliki kebutuhan akan kasih sayang, akan dihargai diterima. Nomor 4 manusia membutuhkan kebutuhan untuk mereka juga diakui secara kompetensi dan prestasi, dan begitupun yang nomor 5 aktualisasi diri. Sehingga kalau kita ketemu orang baru atau teman kita yang sudah lama kenal, kita tahu bahwa oh saya tuh bisa menjawab kebutuhan mereka loh ketika saya menerima mereka apa adanya. Yang mengerti sampai saat ini katakan amin, puji Tuhan. Ya, tapi kemudian kita berpikir mungkin ya, aduh menerima orang lain, wong saya aja loh masalah saya masih banyak, saya aja masih butuh diterima, saya loh butuh didukung. Atau mungkin kita berpikir, aduh aku bisa menerima orang A, B, C, D kecuali si ini, karena saya punya dendam. Saya punya masalah, atau mungkin sepele ya, aduh saya kurang cocok dengan orang seperti ini, gimana saya bisa menerima mereka, gitu. Nah ternyata, mari kita masuk ke bagian yang kedua. Nah apa sih teladan yang mau Tuhan ajarkan tentang menerima orang lain? Apa sih yang firman Tuhan ajarkan tentang menerima orang lain? Setelah kita belajar tadi yang bagian yang pertama, bahwa kita tahu bahwa ternyata manusia juga memiliki kebutuhan akan orang lain. Nah mari sama-sama buka di Matius 20 ayat 26 sampai 27. Ya, mari kita baca bersama. Di Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Aduh, menerima orang sulit, saya sendiri punya masalah. Atau aduh saya kurang cocok sama orang itu. Atau aduh, dia kan di posisi kerjaan kan lebih rendah daripada saya, kenapa saya harus menerima dia? Status saya kan lebih tinggi. Tapi ternyata dari dua ayat yang tadi kita sudah baca, Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran seseorang tidak diukur dengan kekuasaan kita atas orang lain. Tetapi justru kebesaran seseorang dinilai ketika kita memberikan diri kita bagi orang lain. Wow. Jadi dalam kerajaan Allah justru bukan kebesaran kita bukan dinilai dengan kita, banyak orang yang kita bisa perintah, banyak orang yang kita bisa atur. Bukan, tapi kerajaan Allah menilai kalau kita menjadi besar adalah ketika kita mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ayat selanjutnya kita mau sama-sama buka di Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi di ayat ini juga Yesus sudah memberi teladan bahwa kalau kita hidup bukan untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri saja, tapi juga untuk orang lain. Ya, tadi ayatnya sudah jelas dibacakan bahwa Yesus saja datang bukan untuk dilayani. Ya, dengan posisi yang dia miliki, saya percaya dia bisa kok kalau dia pengen dilayani. Tapi ternyata Yesus aja dengan kemuliaan yang dia miliki, dia memilih untuk melayani. Itulah teladan yang Yesus ajarkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk lebih peduli dengan orang lain dan menerima mereka apa adanya sesuai dengan teladan yang Yesus ajarkan, sekalipun kita juga memiliki tantangan dan juga ingin mendapatkan perhatian. Ya, karena itu adalah yang Yesus ajarkan. Ya, karena apa Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa nggak ada orang yang sempurna. Kita pun loh nggak sempurna. Masa kita orang yang nggak sempurna pengennya menerima orang yang sempurna saja. Dan Yesus sudah memberi teladan. Yesus datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Dan dalam kerajaan Allah, kebesaran orang dinilai bukan dengan banyak orang yang hormat sama dia. Bukan, justru ketika orang itu banyak melayani orang lain. Yang mengerti katakan amin. Sehingga saya mau khususkan hari ini kita mau belajar adalah ketika adik kita sudah belajar betapa pentingnya kita menerima, karena di bagian yang pertama tadi kita mengerti bahwa penerimaan adalah kebutuhan manusia, dan di bagian yang kedua kita juga sudah belajar, saya review singkat, kita mengerti bahwa ketika kita menerima itu adalah teladan yang sudah Yesus ajarkan. Dan di bagian yang ketiga ini saya ingin kita mengajarkan bahwa salah satu bentuk penerimaan adalah lewat perkataan kita terhadap orang lain. Ya, saya ulangi, salah satu bentuk penerimaan adalah lewat perkataan kita terhadap orang lain. Yang mengerti katakan amin. Sehingga judul khotbah saya hari ini adalah berkat versus kutuk. Dengan subtema ada kuasa dalam perkataan. Ya. Jadi salah satu bentuk penerimaan kita sama orang lain apa adanya adalah lewat perkataan kita. Ya, memang lewat tindakan kita, iya, lewat yang lain juga, tapi lewat perkataan kita. Kita yang mau sama-sama belajar hari ini. Ya, garis besar khotbah saya hari ini adalah yang pertama tadi kita sudah baca, dengarkan kebutuhan manusia. Yang kedua, hidup bukan untuk diri sendiri saja seperti teladan Yesus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada kuasa dalam perkataan, dan terakhir saya akan tutup dengan perkataan yang membangun. Ya, mari kita sama-sama masuk ke bagian yang ketiga. Yang masih semangat katakan amin. Ya, jadi ada kuasa dalam perkataan. Mari saya awali dengan kita sama-sama membuka di Amsal 18 ayat 21. Ya, di layar Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat membaca. Ada dua terjemahan yang saya sediakan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Yes. Ayat selanjutnya yang menegaskan ada kuasa dalam perkataan. Mari sama-sama buka di Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah
walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Wow, ayat yang luar biasa yang sudah secara jelas menggambarkan betapa sangat powerfulnya perkataan itu. Sangat berkuasanya lidah itu. Bahkan di ayat yang terakhir yang sudah kita dengarkan tadi, lidah itu digambarkan seperti api, kecilnya api, tapi ia dapat membakar hutan yang besar. Begitu pula perkataan kita Bapak Ibu. Ada kuasa di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Tapi ternyata tidak hanya firman Tuhan saja yang menggambarkan betapa besarnya kuasa dari perkataan kita. Ya, saya ingin cerita sedikit bahwa di penelitian pun salah seorang peneliti yaitu Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan Jepang selama bertahun-tahun melakukan eksperimen terhadap air. Ya, jadi beliau melakukan eksperimen terhadap air itu kemudian dibekukan, kemudian dicek lewat alat bentuk dari kristal air setelah dibekukan. Nah, tapi sebelum dibekukan, air tersebut dibagi jadi beberapa macam. Ada yang dipuji-puji, ada yang kata-katanya mungkin puisi, ada yang musik yang indah seperti lagu klasik, ada yang diperkatakan dengan doa, gitu. Jadi diperdengarkan. Tapi juga ada air yang lain yang diperkatakan dengan cacian atau musik rock yang isinya kata-kata kasar. Nah, setelah dilakukan penelitian, setelah kata-kata seperti itu kemudian dibekukan, kemudian dicek kristal airnya. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa kristal air yang memiliki, yang setelah dikatakan yang baik itu memiliki gambar yang memiliki bentuk yang lebih indah dibanding air yang menerima kata-kata kasar yang tadi. Jadi secara ilmu pengetahuan pun lewat penelitian profesor ini dapat diketahui bahwa perkataan itu pun memiliki kuasa, memiliki dampak. Lebih lanjut si profesor ini berkata, apalagi manusia terdiri dari sebagian besar tubuhnya ada dari air. Sehingga perkataan seseorang pun akan orang itu akan berdampak, dan saya sangat setuju akan hal ini. Ya, saya percaya kalau seperti contohnya lah anak kita misalnya. Dari kecil sudah kita perkatakan baik. Saya percaya masa depannya pun akan baik. Sifatnya pun akan baik. Beda misalnya dari awal lahir sudah kita berkatakan, wah kamu tidak ini, maka kemungkinan besar dia untuk bertumbuh secara baik sangat sulit. Begitulah besarnya dampak dari sebuah kata-kata. Ya, yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu secara firman sudah dikatakan dan secara pengetahuan juga sudah dibuktikan bahwa setiap perkataan itu berkuasa. Oleh sebab itu kita hari ini mau belajar, saya mau lebih memperhatikan kata-kata saya. Ya, yang mau katakan amin. Mari kita baca ayat selanjutnya di Yakobus 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, jadi Bapak Ibu sama seperti dari judul khotbah hari ini, bahwa firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kita bahwa perkataan kita berkuasa. Sesimpel apapun itu berkuasa. Oleh karena itu mari kita hari ini belajar lebih memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan kita harus pilih, kita mau berkatakan berkat atau kutuk Bapak Ibu. Kita harus memperhatikan, kita mau memberkati orang, kita ketemu orang yang bermasalah mungkin. Kita bisa memilih loh, kita bisa menjawab kebutuhan orang itu lewat apa? Lewat kita menerima mereka dan kita bisa memilih. Saya mau berkatakan apa ya, berkat atau kutuk. Kita mungkin ketemu orang yang kita tidak sukai, orang yang punya masalah sama kita juga bisa memilih Bapak Ibu. Apakah berkat yang keluar dari mulut kita atau kutuk. Dan saya rindu, kami berdoa para full timer di tempat ini supaya hari ini jemaat GMS Magelang sama-sama belajar. Supaya kita sama-sama belajar memberkatakan berkat yang keluar dari mulut kita dan bukan kutuk. Yang sama-sama sepakat katakan amin. Dan ayat selanjutnya kita buka di Yakobus 1 ayat 17. Ya Bapak Ibu, kita mau banyak membaca firman karena ketika saya persiapan saya banyak menemukan ayat-ayat yang menegaskan betapa pentingnya kita harus menjaga perkataan kita. Yakobus 1 ayat 17.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Iya, Bapak Ibu lewat ayat ini juga dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ketika saya membaca merenungkan ayat ini mencari tahu juga ternyata perkataan itu juga adalah anugerah dari Bapa. Pernah gak sih kita menyadari bahwa kalau kita ngomong itu adalah anugerah dan itu awalnya adalah sempurna. Oleh karena itu mari kita pertanggungjawabkan juga dengan baik. Dengan kita memilih kata-kata yang baik keluar dari mulut bibir kita. Yaitu berkat dan bukan kutuk. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Sebab itu mari kita belajar menggunakan perkataan kita untuk memberkati dan bukan mengutuk orang lain. Ya, sebelum memasuki bagian keempat, saya rindu mereview singkat khotbah hari ini. Bagian pertama, kita sudah menyadari bahwa ternyata manusia memiliki kebutuhan selain kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, rasa aman. Mereka juga punya kebutuhan akan diterima Bapak Ibu, dihargai, diakui statusnya, diterima kelemahannya. Ya, sekalipun mungkin memiliki kekurangan, tapi mereka juga punya kebutuhan untuk diterima. Dan sesulit apapun ternyata Yesus juga sudah mengajarkan, tadi kita sudah belajar bahwa Yesus memberi teladan bahwa kita justru harus melayani, justru harus memberikan hidup kita bukan untuk orang lain. Ya, di bagian selanjutnya tadi kita sudah belajar bagaimana pentingnya untuk kita menerima dan salah satu bentuknya adalah lewat kita menjaga perkataan kita. Ya, yang masih antusias katakan amin. Nah, bagian yang terakhir saya rindu memberikan beberapa contoh aplikasi. Ya, setelah kita belajar mengenai pentingnya berkata-kata yang baik yang memberkati, bagian selanjutnya yang terakhir saya beri judul adalah perkataan yang membangun. Ya, berikut ini adalah beberapa aplikasi yang bisa kita katakan kepada orang lain sebagai salah satu bentuk penerimaan kita sama mereka. Ya, yang pertama adalah pujian yang tulus. Ya, mari buka di Amsal 15 ayat 23, saya akan bacakan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, ini adalah salah satu contoh dari kita menerima orang lain dan lewat perkataan kita, yaitu pujian yang tulus. Ya, mungkin tidak semua orang bisa menerima pujian yang berlebihan. Tetapi banyak orang bisa menerima pujian yang tulus apalagi yang tepat pada waktunya. Ya. Oleh karena itu, kenapa sih kita harus belajar ini Bapak Ibu? Karena saya tahu kadang kita kalau ada orang menerima berkat, kalau ada orang memiliki skill yang lebih bisa dari kita sulit untuk memuji. Aduh, enakan diem lah. Aduh, kok dia kali ini lebih baik ya? Kok nilainya lebih bagus ya? Kok keluarganya kok suaminya bisa, pekerjaannya bisa ditambah ya jabatannya ya, dinaikkan ya. Jadi aduh kok dia bisa lebih ini ya. Mungkin kita ngerasa aduh Tuhan kok bukan aku, kita ngerasa kecil, kita ngerasa mungkin iri, akhirnya sulit untuk memuji orang lain, sulit untuk menerima kelebihan orang itu. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu, ketika ada orang diberkati, ketika ada orang dipakai Tuhan lebih lagi, mari kita terima hal itu dengan kita belajar memuji mereka. Sesuai dengan porsinya yang tulus tepat pada waktunya. Yang mau sama-sama belajar katakan amin. Ya, jadi saya rindu jemaat GMS Magaran adalah jemaat yang suka memuji. Ya, jadi jangan iri, jangan gak suka gitu ya. Aduh kok dia berhasil, kok aku enggak. Kita mulai berpikir oh dia berhasil karena gini-gini, muncul asumsi yang negatif. Enggak, mari belajar memuji, memberkati hal-hal yang baik sama orang lain. Yang mau katakan amin. Selanjutnya, perkataan membangun yang kedua yang bisa kita pelajari adalah dorongan atau penghiburan. Wow, kita mau buka bersama di 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, selanjutnya kita mau buka juga untuk meneguhkan lagi tentang poinnya adalah di 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang.
Bapak Ibu sekarang jemaat Tuhan di dunia ini kasih semakin dingin ya. Orang lain seperti tadi yang mungkin cerita lanjut dari yang pertama. Orang lain mungkin kita punya, aduh kok dia sukses ya, nah tiba-tiba dia ngalami masalah. Ya, kita jangan justru senang bersukacita, jangan Bapak Ibu. Mari kita belajar mendorong, memberi dukungan ya. Memberi support atas setiap mereka, kata-kata yang membangun. Ya kalau mungkin kita nggak kenal, kita bisa mungkin nggak bisa ketemu langsung, kita bisa kirim via chat, mendukung, mensupport supaya dia bisa terus semangat. Ya, jadi di tengah-tengah dunia yang semakin dingin, di tengah-tengah dunia yang semakin mengajarkan kita sibuk dengan gadget kita, tapi mari jangan tinggalkan ini jemaat Tuhan. Belajar, kalau kita tahu orang ini ada masalah, jangan dalam hati, aduh puji Tuhan yang bukan aku, jangan berhenti di situ, tapi ayo dukung dia, samperin dia, katakan apa yang kita bisa bantu. Kata-kata hikmat, kata-kata kekuatan, kata-kata kasih supaya dia bisa terus semangat, terus bertahan. Yang mau sama-sama katakan amin. Ya, untuk menjelaskan ini juga saya sudah mempersiapkan satu video yang bisa kita lihat bersama. 너 마음대로 해. 승아 뭐 듣고 싶어? 잘하고 있어. 오케이. 잘하고 있어. 자, 내가 무슨 말이었는데? 원활하시면 너 잘해. 너 잘해. 저희 좀 약간 억울거리는 건데 같이 해주세요. 잠깐만요. 네. 자. 나라 잘하고 있어. 도망가자. 나라 잘하고 있어. 나라야 잘하고 있어. 나라야 잘하고 있어. 나라야 잘하고 있어. 나라야 잘하고 있어. 카메라에 제가 봤을 때 들어갈 때 보면 진짜 막 제 심장 소리가 막 귀에 들릴 정도로 쿵쾅거리는 그 소리가 막 들려요. 진짜? 그딴 문짝은 뭘 쓰게 해요. 부르자. 부르자. 나라야 잘하고 있어. 나라야 잘하고 있어. Ya, video yang baru saja adalah merupakan salah satu acara dari variety show Korea yang beberapa minggu lalu saya lihat. Ya, di situ tuh diceritakan tentang bagaimana kata-kata yang baik itu tuh bisa menjadi terapi bagi orang lain. Tadi kan makanya ditanya ya mereka, kalimat yang hari ini kamu pengen dengar apa? Kata-kata yang hari ini kamu pengen dengar apa? Dan tadi salah satu orang peserta bilang, wah aku pengen dikatakan, oh kamu bisa, oh kamu baik-baik saja, oh kamu pasti bisa. Dan itu ketika diucapkan sama si ibu tadi secara berkeliling, dia mengelilingi dengan diteriaki, itu tuh memberi satu kelegaan gitu. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita punya seseorang, mungkin teman, rekan, pelayanan, kita tahu dia lagi ngalami kesusahan dan tiba-tiba muncul di hati ini, ayo katakan ini. Dan kita mau melakukannya Bapak Ibu, wah itu tuh kata-kata itu saya percaya akan seperti angin yang sejuk, air yang sejuk yang menyejukkan. Kalau memang dia pas membutuhkan hal itu. Jadi mari belajar kata-kata itu, mari belajar memberkatakan dorongan, support buat orang lain. Yang mau sama-sama belajar katakan amin. Ya, jadi saya rindu berdoa supaya jemaat GMS Magelang adalah selain tadi yang pertama adalah jemaat yang suka memuji orang lain dengan tulus, dengan porsi yang tepat pastinya. Yang kedua adalah jemaat yang suka memberi penghiburan, yang suka mendorong, mensupport rekan-rekannya, keluarganya atau orang lain. Dan yang ketiga, perkataan yang membangun selanjutnya adalah tawarkan doa atau doakan secara pribadi. Mari bersama buka di Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, kita mungkin tidak dapat membantu secara langsung, tetapi kita masih dapat membawa mereka yang kita tahu mungkin dalam kekurangan, dalam kesulitan, lewat doa kita dan meminta pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya juga rindu kita sama-sama belajar ini. Ketika kita tahu bahwa kita menerima orang lewat perkataan dan kata-kata itu berkuasa, salah satu perkataan yang bangun yang bisa kita tawarkan adalah lewat doa kita. Kalau kita bisa kenal langsung ya kita tawarkan doa, saya doakan ya. Kalau mungkin kita nggak kenal langsung, kita mungkin tidak kenal si A, tapi kita tahu si A lagi ngalami masalah, kekurangan, kita bisa bawa mereka dalam doa kita. Dan beriman Tuhan Yesus akan memberi pertolongan atas setiap mereka. Yang mau katakan amin.
Ya, yang keempat, ya perkataan yang membangun yang keempat, yang terakhir saya akan tutup tapi tidak kalah pentingnya dibanding 3 yang lainnya adalah yang keempat, tahu kapan untuk diam. Ya, jadi perkataan yang membangun justru yang keempat adalah tahu kapan untuk diam. Ayat yang mau kita baca di Amsal 17 ayat 27. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Ya, jadi ketika saya merenungkan poin terakhir ini, iya ya. Kalau kita juga belajar bahwa perkataan yang membangun itu enggak selamanya berupa kata-kata, bahwa ketika kita menahan untuk diam, kita menahan untuk tidak berkata apa-apa itu juga bisa membangun. Seperti apa contohnya? Apa maksudnya Sandro? Kok diam itu bisa membangun apa? Nah, ketika ada info yang tidak benar, atau info bersifat pribadi atau gosip mengenai seseorang atau orang lain, kita tidak perlu tanggapi apalagi teruskan kepada orang lain. Saya ulangi, catat dan dengarkan ini baik-baik. Ketika ada info yang tidak benar bersifat pribadi, gosip mengenai seseorang atau orang lain, kita tidak perlu tanggapi apalagi teruskan kepada orang lain. Jadi misalnya suatu saat Bapak Ibu ada orang lain ngomong, kamu dengar enggak si B ini loh habis ini. Gitu, mereka lagi mengalami masalah ini. Jadi mari mulai dari hari ini kita mau belajar bahwa kalau kita menerima si B, kelemahan si B, kekurangan si B, seperti yang Yesus ajarkan, salah satu yang bisa kita kerjakan adalah tidak usah tanggapi, apalagi teruskan sama orang lain. Yang mengerti poin ini katakan amin. Ya, nah tadi juga saya sudah ceritakan bahwa info itu gak harus info yang tidak benar. Saya juga merenungkan ternyata info yang bersifat pribadi itu apa? Misalnya orang ngalami kesusahan dan itu memang benar. Itu pun memang kalau itu memang berupa masalah pribadi kita nggak perlu perbincangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, apalagi kita teruskan sama orang lain nih. Kita teruskan ke si C teruskan ke E, D, E, F dan selanjutnya dan semakin banyak orang yang ngerti. Jadi sekalipun info itu benar kok, tapi kalau itu bersifat pribadi seperti mengalami sakit, ya mengalami kesusahan dalam keuangan, kita tidak perlu tanggapi apalagi teruskan sama orang lain. Cukup diam dan ya sudah. Ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan 3 hal yang sudah kita pelajari tadi. Yaitu kalau misalnya kita kenal orang itu, kita bisa puji dia. Loh kok orang lagi ngalami masalah kita puji. Ya kita puji, kita berkatakan hal yang baik. Kamu tuh pinter kok, pasti bisa kamu ngambil jalan keluar. Kamu pasti bisa, kamu semangat, kamu punya ini, kamu masih bisa kok. Ayo, kalau kita kenal orang itu. Atau kita juga bisa yang kedua tadi, melakukan dorongan, yang memperkatakan kata-kata yang mensupport dia sehingga dia bisa bangkit. Yang ketiga, kalau bisa kita kenal atau kita nggak kenal pun, kita bisa doakan secara pribadi. Jadi nggak perlu bahas itu dengan orang lain, apalagi teruskan sama orang lain. Nah yang juga saya mau tekankan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita juga mau sama-sama belajar untuk tidak memiliki kebiasaan memberikan komentar negatif di sosial media. Ya kita tahu ya sosial media sekarang begitu luar biasa menguasai kehidupan kita. Nah saya sering menemukan misalnya ya di sosial media lagi rame si A lawan si B. Terus kita ikut-ikutan nih, wah si B gini-gini karena kita fans di A, begitupun sebaliknya. Ataupun kita melihat nih video singkat mengenai ada orang yang mungkin berbuat sedikit kasar sama orang lain. Tapi kan video singkat kita nggak tahu konteksnya, tiba-tiba kita sering wah dasar ini. Nah Bapak Ibu kita jemaat Tuhan nggak boleh memiliki kebiasaan seperti itu. Yang mau sama-sama belajar katakan amin. Ya, kalau kita nggak tahu konteksnya di sana lagi sebenarnya kejadian lagi apa, apalagi kita juga nggak kenal orangnya, kita juga nggak kenal korbannya, ya jangan memiliki kebiasaan dikit-dikit komen, apalagi komennya marah-marah. Ya, jangan ya Bapak Ibu. Ya, jadi, saya memiliki video yang terakhir yang lucu mengenai, saya akan jelaskan nanti. Mari kita saksikan video berikut ini.
Kamu itu. Ya, dari video singkat tadi kan itu sebuah game ya, bagaimana gerakan si seseorang itu dikasih gerakan dan gerakan itu harus ditunjukkan kepada orang lain, dan adanya kita sudah lihat bahwa gerakannya dari awal sama akhir berbeda. Bapak Ibu, begitupun kalau kita memiliki kebiasaan meneruskan informasi. Saya percaya mungkin itu berupa gerakan ya, bukan kata-kata. Tapi saya percaya kalau kata-kata yang diteruskan ya ke orang yang keberapa itu pasti udah jadi berubah. Ya, jadi oleh karena itu saya berdoa, saya rindu jemaat GMS Magelang. Salah satu kalau kita belajar menerima kelemahan orang, menerima orang lain mengalami kesulitan apa, kesusahan apa, atau kelemahan apa mungkin. Mungkin orang itu mengesalkan, pernah bikin masalah sama kita, tapi ketika masalah itu kemudian ada orang yang cerita sama kita, kita tidak perlu teruskan kepada orang lain. Yang kita perlu lakukan adalah diamkan saja, ya kalau kita bisa membantu, atau kita bisa doakan saja supaya orang itu bisa cepat mengalami pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Sehingga di bagian terakhir ini izinkan saya menyampaikan ini, kita bisa sampai seperti sekarang ini pastilah karena ada orang-orang yang menerima kita apa adanya sekalipun kita tidak sempurna. Saya ulangi lagi, kita bisa seperti sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, pastilah karena ada orang-orang yang menerima kita apa adanya sekalipun kita tidak sempurna. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar menerima orang lain lewat menjaga perkataan kita supaya membangun seperti yang Yesus ajarkan. Yang mau sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, setiap manusia memiliki kebutuhan untuk diterima, untuk dihargai, untuk diakui, untuk mereka juga diterima kelemahan mereka. Dan saya tahu apakah mudah untuk kita menerima orang lain? Pasti sulit, apalagi orang itu kita kurang cocok. Tapi Yesus sudah mengajarkan bahwa teladan yang diajarkan adalah mengutamakan orang lain, bahkan melayani orang lain. Dan salah satu yang bisa kita lakukan kalau kita mau menerima orang itu seperti yang Yesus ajarkan adalah lewat perkataan kita, karena perkataan kita berkuasa. Dan perkataan yang bisa kita lakukan adalah perkataan yang membangun, yang seperti tadi saya sudah jelaskan, yaitu yang pertama adalah lewat pujian yang tulus. Yang kedua lewat dorongan atau support. Yang ketiga lewat kita belajar. Yang ketiga adalah tawarkan doa atau doakan secara pribadi. Yang keempat adalah belajar untuk diam ketika ada informasi yang tidak benar yang sampai ke kita. Atau yang benar pun tapi bersifat pribadi. Mari kita mau sama-sama belajar hal itu. Ya mari saja kita sama-sama berdoa untuk memeteraikan firman Tuhan yang ada. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar satu kebenaran simpel lagi mengenai kami harus menerima orang lain lewat perkataan kami. Sehingga kami pun harus belajar menjaga perkataan kami. Sehingga perkataan kami adalah perkataan yang mengeluarkan berkat dan bukan kutuk. Sebab itu hamba berdoa buat seluruh jemaat, terutama jemaat GMS Magelang atau jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara online, supaya Tuhan urapi kami, pakai kami, sehingga kami mau belajar menjaga perkataan kami, mulut bibir kami, sehingga kata-kata yang keluar dari kami adalah berkat dan bukan kutuk. Kami tahu gak mudah Tuhan, apalagi kalau itu orangnya kami kurang cocok, pernah memiliki masalah, tapi Tuhan yang kasih kekuatan sama kami, Tuhan yang kasih pengertian, kasih anugerah sehingga kami mampu memperkatakan berkat atas setiap mereka, sehingga kerajaan-Mu semakin nyata dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami gak bisa, kami gak mampu, tapi Roh Kudus akan mampukan kami, akan tolong, akan bantu kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, urapi kami lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan pakai kami, hidup kami lebih lagi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Biar kiranya tangan kita yang kita angkat di hadapan Tuhan, Dia akan memegang dengan tangan kanannya yang akan menuntunmu, memimpinmu dan membawamu untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Dan sejak hari ini, lihatlah Allahmu mengurapimu. Setiap perkataan yang kau katakan di hadapannya, Dia akan melakukannya bagimu karena dinyatakan
bahwa hidupmu, hidupku, hidup kita semua ini beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Pulanglah bawalah rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita di surga, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengurapan rohnya yang kudus selalu ada menyertai dan memimpin hidup kita dalam seluruh kebenaran, sehingga hidup kita akan ada di hadapannya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.